Perkenalkan, nama saya Bernadetta Pascalia, kolonim 191200165, kelas C, Teknik Informatika Strata 1. Sekarang saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman deklaratif keempat ya, tentang unifikasi and backtracking. Oke, ini ada kasusnya, skripnya. Sekarang kita ketikkan dulu. Oke, kita masuk ke Visual Prolog dan domains. Ada nama, gender, lalu ya, nama, gender, pekerjaan, benda, alasan dan zat, yaitu tipe datanya simbol. Lalu lanjut ke umur, itu integer. Kita masuk ke predicats. Non-determ ya. Non-determ artinya dia bisa dideskripsikan atau dideklarasikan dalam berbanyak pilihan. Terus non-determ orang, variabel orangnya terdiri dari objek nama, umur, gender dan pekerjaan. Lalu non-determ untuk selingkuh. Ada nama, variabel objeknya nama dan nama. Artinya nama selingkuh dengan nama. Nah, lalu ada di sini bukan non-determ, dia terbunuh. Underscore dengan terbunuh dengan ada nama, benda. Jadi ini orangnya yang nama ini, dia terbunuh dengan benda. Oke. Lalu yang kedua adalah terbunuh. Predikat kedua adalah predikat keempat adalah terbunuh nama. Terus ada non-determ untuk non-determ pembunuh. Predikat pembunuh dengan objek nama. Predikat pembunuh nama. Lalu motif, predikat motif alasan. Lalu ada predikat ternodai nama, zat. Predikat milik, objeknya nama dan benda. Lalu non-determ cara kerja mirip. Non-determ cara kerja mirip. Cara kerja mirip itu benda. Dua benda memiliki cara kerja yang mirip. Non-determ kemungkinan milik. Nama benda. Cek. Lalu non-determ untuk dicurigai. Nama. Oke, kita lihat di sini fakta-fakta tentang pembunuhannya. Ini merupakan komentar kalau tanda ini. Jadi kita masuk ke yang berikut adalah clauses orang. Ini adalah fakta-fakta tentang pembunuhan ini, kasus pembunuhan ini ya. Orangnya adalah Bude. Kan kita lihat di sini orang
ada nama, umur, gender, dan pekerjaan. Kita sesuaikan itu. Ini namanya Budi, umurnya 55, gendernya M, pekerjaannya tukang kayu. Oke, titik. Di clauses ini kita pakai titik untuk mengakhiri sebuah frasa, clauses. Lanjut lagi, ada Aldi, kan tadi non datar untuk orang, jadi ada banyak pilihannya. Ada Aldi 25M, pemain sepak bola, pemain underscore sepak underscore bola, titik. Orang, ada Aldi 25M, lalu koma, tukang jagal, orang, Joni 25M, pencopet. Titik. Kita masuk ke predikat selingkuh di bagian fakta tentang selingkuh ya. Sini, selingkuh. Tadi selingkuh juga non datar, dimana terdiri dari objek nama-nama. Jadi Ina selingkuh dengan Joni, titik. Selingkuh yang berikut adalah Ina dengan Budi, titik. Selingkuh berikut adalah Siti dengan Joni, Siti, Joni. Lalu kita masuk lagi ke terbunuh. Untuk predikat terbunuh, faktanya adalah terbunuh underscore dengan ya. Terbunuh dengan nama, benda. Nah, terbunuh dengan ini kan cuma satu karena dia bukan non datar, sama dengan terbunuh nama. Jadi ini satu. Terbunuh dengan Siti ini terbunuh dengan untungan, titik. Lalu terbunuh yang terbunuh adalah Siti terbunuh. Oke, lalu kita masuk ke motif. Di sini motif nih juga tidak non datar, bukan non datar, menjadi hanya satu. Motifnya adalah uang, titik. Motif berikut adalah cemburu, titik. Motif berikut adalah dendam, titik. Lalu kita masuk ke ternodai. Predikat ternodai, fakta tentang ternodai. Dan milik. Oke, ternodai di sini. Ternodai itu ada nama koma zat ya. Jadi Budi, darah. Budi ternodai oleh darah. Lalu ternodai Siti darah. Lalu Aldi lumpur. Lalu Joni coklat dan Ina juga coklat. Ternodai Joni coklat, ternodai Ina juga coklat. Lalu milik ini nama koma benda ya. Jadi milik ada Budi, satunya Budi dengan kaki palsu, kaki underscore palsu.
Yaki palsu. Lalu Joni pistol. Ini pistol. Titik. Lalu ada basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan ini masuk. Ada di sini juga. Cara kerja. Di sini cara kerja mirip dengan datamu. Cara kerja mirip. Kaki palsu, koma pentungan. Kaki palsu, pentungan. Kaki palsu, cara kerja miripnya dengan pentungan. Lalu balok pentungan. Balok dengan pentungan. Lalu ada gunting dan pisau. Sepatu bola dan pentungan. Sepatu bola, koma pentungan. Miripnya dengan pentungan. Oke, maaf ya, bacanya tadi salah. Saya bacanya seperti ini ke natural language-nya. Sepatu bola kerjanya mirip dengan pentungan. Gunting dan pisau. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kemungkinan. Ini merupakan rule. Kita masuk ke rule-nya sekarang. Dimana rule-nya itu kemungkinan milik X besar ini artinya variabel bebas. X dari sepatu underscore bola jika titik 2 datar itu jika orang yaitu X. Orang itu kan tadi dari X. Ini kita lihat di sini. X itu nama, umur, gender, dan kerjaan. X, kita tidak usah ini. Karena kita cari sekarang adalah kemungkinan milik itu X milik sepatu bola. Berarti X kita abaikan untuk usia dan gender. Kita pentingkan orang dan pekerjaan. Nama dan pekerjaan. Jadi X besar ini adalah nama, menunjukkan nama, tapi dia ada variabel bebas ya. Dan sepatu bola ini berarti adalah pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Titik. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan milik atau rules pertama. Lalu kita masuk lagi ke kemungkinan milik X, variabel bebas, gunting. Jika orang ini yaitu X variabel bebas, abaikan umur dan gender. Gunting berarti pekerja salon. Titik. Lalu kemungkinan underscore milik X variabel bebas, kemungkinan milik benda ini juga merupakan variabel bebas jika milik ini X, benda. Titik. Milik X nama benda X. Oke. Kita lanjut. Curigai semua orang memiliki senjata yang bekerjanya mirip dengan senjata penyebab Siti terbunuh. Di sini kita cari membunuh Siti. Lalu kita masuk ke dicurigai. Rule berikut lagi. Dicurigai. Oke, kita lihat di atas. Dicurigai ini nama.
Kita lihat di sini. Curigai nama. Jadi dicurigai X variabel bebas itu jika terbunuh dengan jika Siti terbunuh dengan senjata. Nah, senjata ini variabel bebas ya. Dan koma ini dan kita baca dan cara kerja mirip dengan itu benda senjata. Dua benda ini cara kerja yang sama. Dan kemungkinan milik X, kemungkinan milik seorang. Titik selesai. Laki-laki yang selingkuh. Nah, sini dicurigai laki-laki yang selingkuh dengan Siti. Ini tadi kan milik senjata yang cara kerjanya mirip dengan penyebab Siti terbunuh. Sekarang kita masuk ke dicurigai rule dari dicurigai laki-laki yang selingkuh dengan Siti. Dicurigai juga X, kita kasih jika motifnya adalah cemburu. Motif cemburu, orangnya adalah X. Nah, orang ini kita abaikan. Usianya. Lalu kita kasih gender ini M. Berarti sesuaikan dengan ini. M. Lalu untuk pekerjaan juga kita kosongkan, abaikan. Dan motifnya cemburu dan orangnya itu XM. Lalu selingkuh, tambahkan selingkuh, berarti Siti selingkuh dengan seseorang, selingkuh dengan X. Titik. Lalu kita dicurigai perempuan yang selingkuh dengan laki-laki. Curigai perempuan yang selingkuh dengan laki-laki yang juga selingkuh dengan Siti. Ini kita masuk ke sini. Dicurigai X variabel bebas. Motif dan cemburu. Motifnya juga cemburu. Lalu cemburu dan orangnya adalah X underscore F. Lalu dan selingkuh. X selingkuh laki-laki dan selingkuh Siti selingkuh dengan laki-laki. Titik. Laki-laki variabel bebas. Selingkuh laki-laki. Selingkuh Siti dengan laki-laki. Oke, sekarang kita masuk ke dicurigai pencopet dengan motif uang. Pencopet motif uang. Masuk lagi. Curigai X variabel X itu dari X variabel bebas. Curigai motif pencopet. Motifnya adalah uang. Dicurigai X jika motifnya adalah uang dan orangnya itu adalah variabel X, kita abaikan ini, umur dan gender, dan pekerjaannya adalah pencopet. Titik. Oke. Lalu kita masuk ke pembunuh. Role berikut yaitu pembunuh. Diisi oleh variabel pembunuh. Jika
orang di mana pembunuh ini kita abaikan umur dan gender serta pekerjaannya. Kita mau cari pembunuhnya toh. Dan terbunuh. Pembunuh ini adalah pembunuh jika orang atau pembunuh. Pembunuh ini orang itu pembunuh, dia terbunuh juga yang terbunuh dalam kurung terbunuh. Di sini variabel bebas ya, yang kalau huruf besar diawali dengan besar. Terbunuh dan terbunuh bukan pembunuh. Yang terbunuh ini bukan pembunuh. Artinya bukan bunuh diri. Lalu dan dicurigai pembunuh. Kan dicurigai X tak? Ini variabel bebas pembunuh. Ternodai pembunuh dan zat. Variabel bebas zat dan ternodai terbunuh itu juga zat. Oke, kita masuk ke goal, yaitu kita cari pembunuh. Oke, titik. Nah, ini sudah kita klik scriptnya. Sekarang kita lihat. Terangkan langkah demi langkah bagaimana field prolog memberikan jawaban terhadap goal tersebut, goal pembunuh X ini, melalui proses unifikasi dan nasal balik. Oke, kita lihat di sini, bisa kita asumsikan yang pembunuh adalah Woody. Coba kita lihat dulu hasilnya. Saya save di icon save ini. Bisa saya kasih nama tugas 4 save.prolog. Sudah, dan saya jalankan tes goal. Pembunuhnya adalah Woody. Oke, sekarang kita lihat dulu. Saya mau jelaskan bagaimana hingga mencapai yang namanya Woody. Bagaimana bisa hasilnya adalah Woody. Nah, sekarang unification adalah pencocokan suatu panggilan dari goal, dari sebuah sub goal ke klausa atau pada session clauses di sini. Jadi unifikasi ini berguna untuk mencocokkan antara struktur data yang ada di panggilan tadi, yaitu di pembunuh, dengan clauses di panggilan goal pembunuh dengan clauses yang diberikan klausa ini. Jadi goal terhadap klausa akan adakan pencocokan. Kita lihat di sini goalnya pembunuh X, kita cocokkan dengan clauses orang pembunuh. Oke, kita lewat. Ini baris berikut kita lewat. Ini juga tidak cocok, kita lewat. Ini juga kita lewat. Begitupun selingkuh semua kita lewat. Kita menuju ke terbunuh dengan juga lewat. Motif juga kita lewat. Ternodai ini juga kita lewat. Oke, saya percepat saja penjelasannya. Milik ini juga kita lewati. Cara kerja miripnya juga kita lewati. Masuk ke rule, kemungkinan pun kita lewati. Dicurigai terbunuh, ini juga kita lewati. Di ini juga kita lewati hingga akhirnya kita menuju ke clauses ini, baris terakhir dari clauses pembunuh. Di mana pembunuh kita cocokkan
pembunuh X ini diikat dengan variabel pembunuh yang ada di clauses jika dimana pembunuh atau variabel yang diikat ini orang kan tadi terdiri dari yang pertama nama, jadi ini kita menggambarkan ini diikat dengan nama yang ada di sini orang. Jadi kita sesuaikan ini. Ada pertama Budi, umur 55, M, tukang kayu. Kita cocokkan ya. Dari baris pertama. Nah, ini kita abaikan umur, pekerjaan, gender. Nah, itu tadi kan kita sudah ikat pembunuh dengan Budi. Lalu terbunuh, dalam kurung terbunuh. Dan terbunuh. Di sini terbunuhnya adalah Siti. Terbunuh Siti. Terbunuh. Jadi variabel bebas terbunuh ini sudah terikat dengan Siti. Diikat dengan Siti. Di mana terbunuh tidak sama dengan pembunuh. Jadi Siti ini tidak sama dengan Budi yang telah kita ikat tadi. Lalu dicurigai pembunuh. Nah, sekarang kita masuk ke dicurigai ini ada banyak. Di mana dicurigai yang pertama? Dicurigai X ini, dicurigai pembunuh yang diikat dengan X ini jika Siti terbunuh dengan senjata. Kita masuk ke senjata. Siti terbunuh dengan, kita lihat ke terbunuh dengan Siti terbunuh dengan pentungan. Senjata ini terikat dengan pentungan. Ini kan pencocokan kan, kita mencocokkan. Siti ini terikat dengan pentungan. Di mana cara kerjanya mirip, benda itu memiliki variabel benda bebas ini benda memiliki cara kerja yang mirip dengan senjata, di mana senjata sudah diikat dengan pentungan. Jadi benda ini memiliki cara kerja yang mirip dengan pentungan. Kita lihat di cara kerja yang pertama, kita cocokkan. Ya, kaki palsu mirip dengan pentungan. Nah, ini sudah tepat. Kita lanjut lagi. Kemungkinan milik, di mana kemungkinan X ini kita akan ikat dengan nama, dan benda ini kita ikat dengan pentungan, kaki palsu. Karena di sini sudah kita ikat dengan kaki palsu. Di kemungkinan milik, kita lihat. Kemungkinan milik, di mana X ini orang memiliki sepatu bola. Nah, di sini kan beda. Di sini tidak sesuai. Karena di sini yang dimaksud adalah kemungkinan milik itu X, benda. Kita lanjut yang kedua lagi. Kemungkinan milik di sini juga tidak sama. Lalu yang ketiga di sini, kemungkinan milik di mana X, benda. Kemungkinan milik X, bendanya itu tadi kan kaki palsu. Jika X ini memiliki kaki palsu. Kita lihat milik. Di sini milik. Nah, sudah. Kaki palsu atau benda sudah diikat dengan kaki palsu ini. Dan kita lihat X-nya adalah Budi. Jadi, kemungkinannya adalah Budi. Berarti untuk dicurigai sudah, pembunuhnya Budi. Lalu kita kembali lagi ke ternodai, pembunuh ternodai oleh zat. Pembunuhnya kan tadi kita ikat dengan Budi. Ternodai Budi, zat. Kita lihat di ternodai. Yang cocok di sini adalah ternodai Budi, darah. Lalu kita lanjut lagi. Bumi, darah, dan ternodai terbunuh juga oleh zat. Kita lihat terbunuh. Terbunuh di sini adalah Siti. Terbunuh dengan Siti. Oke, Siti. Ternodai di sini adalah Siti juga dengan darah, yang sama dengan Budi juga dengan darah.
Berarti hasilnya adalah Budi dengan proses unifikasi. Oke, itu adalah langkah-langkahnya ya. Saya jelaskan. Lalu kita masuk ke yang namanya lacak balik atau backtracking. Oke, ini adalah pengertian dari backtracking sendiri atau lacak balik. Jadi di sini bisa kita asumsikan sebagai lacak balik ini adalah solusi untuk menyelesaikan suatu masalah dari goal yang diberikan ya. Dimana kita akan mulai melakukan bagaimana ya? Kita akan mengambil keputusan. Prolog akan mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada ya. Jadi dia menandai setiap percabangan. Dimana ketika percabangannya gagal atau solusinya salah, maka dia akan kembali atau melakukan lacak balik ke titik lacak balik sebelumnya atau terakhir sebelum dia melakukan kegagalan. Begitupun selanjutnya hingga mencapai keputusan atau solusi dari permasalahan atau goalnya. Itu untuk backtracking atau lacak balik ya. Sekarang saya jelaskan dulu langkah demi langkah di sini. Visual prolog. Pembunuh. Kita lihat. Di sini pembunuh. Pertama-tama ini pembunuh. Dia juga mirip dengan, karena ini Budi ya. Tadi kan hasilnya Budi. Kita lihat ini. Pembunuh. Dimana pembunuh ini variabel pembunuh. Ini penjelasannya juga hampir sama seperti unifikasi. Tapi mungkin bedanya kan dia ada backtracking atau kembali ke titik lacak balik terakhir. Di mana? Oke, pembunuh. Kita lihat di sini di clauses untuk predikat pembunuh. Jika orang pembunuh ini abaikan umur, gender, dan pekerjaan. Di mana pembunuh ini orang diikat dengan nama. Kita lihat di sini. Pembunuh orang. Ini berarti kita cocokkan dengan titik yang pertama, yaitu orang, Budi 55 M dan dia tukang kayu. Kita cocokkan dengan itu ya. Lalu kita lanjut lagi ke terbunuh dan terbunuh dalam kurung. Kita lihat di sini terbunuh Siti terbunuh. Sudah. Terbunuh diikat dengan ini, variabel terbunuh ini diikat dengan Siti. Lalu terbunuh bukan pembunuh. Nah, tadi kan kita sudah ikat yang orang yang pertama yaitu Budi. Jadi pembunuhnya Budi, di mana Siti tidak sama dengan Budi. Dicurigai pembunuh. Kita masuk ke dicurigai. Kita masuk ke pertama, dicurigai ini. Dicurigai X. Ini. Dicurigai X. Jadi pembunuh ini diikat dengan X. Di mana dicurigai. Kita lihat dicurigai diikat dengan nama. Kita lihat dicurigai pertama, terbunuh dengan Siti, terbunuh dengan senjata. Oke, kita lihat ke terbunuh dengan. Kita masuk ke terbunuh dengan di sini. Hanya satu, terbunuh dengan Siti, terbunuh dengan pentungan. Berarti senjata ini diikat dengan pentungan. Lalu cara kerja dan cara kerja mirip. Kita masuk ke cara kerja mirip. Nah, benda ini memiliki cara kerja yang mirip dengan senjata, di mana senjata tadi sudah diikat dengan pentungan. Berarti benda memiliki cara kerja mirip dengan pentungan. Kita lihat di sini yang cara kerja mirip pentungan. Di sini yang pertama adalah cara kerja mirip. Itu ada kaki palsu, cara kerjanya mirip pentungan. Oke, ini sesuai. Berarti kita tidak lakukan backtracking ya, karena masih benar. Lalu kemungkinan milik X benda. Nah, kita masuk ke sini. Kemungkinan milik.
pertama, kemungkinan milik ada X, sepatu bola. Sedangkan benda ini tadi kita ikat dengan cara kerja mirip. Kita ikat dengan kaki palsu. Sementara di sini kemungkinan pertama X, sepatu bola. Seharusnya X, kaki palsu. Karena ini salah, dia gagal, maka kita kembali lagi atau kita melakukan backtracking ke titik lacak balik yang terakhir di sini. Kemungkinan milik X, kaki palsu. Berarti kita lanjutkan, cocokkan lagi atau unifikasi lagi dengan ini. Kemungkinan berikut yaitu kemungkinan X, gunting. Nah, ini juga beda, karena seharusnya X, kaki palsu. Atau X, benda, begitu. Masih variabel bebas. Nah, di sini salah. Jadi kita lakukan backtracking lagi ke titik lacak balik terakhir. Di sini juga. Kita masuk, kita cocokkan lagi atau unifikasi lagi dengan ini. Kemungkinan milik X, benda. X, kaki palsu. Jika milik X, jika milik, kita lihat di sini milik itu nama dan benda. Jadi X, kaki palsu. Kita lihat, kita kembali cocokkan di atas sini. Di mana milik yang pertama. Milik Budi, milik kaki palsu. Oke, ini sudah tepat. Kita lanjut lagi. Ini sudah selesai. Untuk dicurigai Budi kaki palsu. Dicurigai berarti dicurigai. Pembunuh ini kan diikat dengan nama. Pembunuh ini untuk objek nama. Jadi di sini milik adalah nama, benda. Berarti pembunuh ini, curigai pembunuh diikat dengan Budi. Kita lanjut lagi ke ternodai. Ternodai di sini pembunuh, zat. Kita lihat ternodai yang pertama, nama dan zat. Jadi kita pembunuh kan sudah kita ikat dengan Budi. Jadi ini Budi, zat. Nah, ternodai, berarti yang pertama Budi, ternodai darah. Oke, sudah kita ikat zat dengan darah. Lalu ternodai, terbunuh. Terbunuh ini tadi kita Siti di sini. Kita ikat dengan Siti. Terbunuh berarti Siti, zat. Nah, zat ini sudah kita ikat dengan darah. Jadi Siti, darah. Itu jawabannya. Jadi ternodai Siti, darah. Berarti pembunuhnya adalah Budi. Itu adalah proses dari backtracking atau lacak balik. Dan yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang proses atau langkah-langkah dari unification atau pencocokan. Nah, di sini dia tidak melakukan lacak balik lagi karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jikalau solusi dari permasalahannya seharusnya berada pada terakhir dari suatu kemungkinan, mungkin dia akan melakukan lacak balik secara terus-menerus hingga mendapat solusinya. Tapi karena di sini juga tadi kita sudah sama-sama melakukan langkah-langkahnya, di mana Budi ini juga awal-awal saja, jadi dia hanya melakukan backtracking ketika di sini ya. Tadi di sini kemungkinan milik dan ini dari rule ini kemungkinan milik. Oke, sampai di sini selesai untuk tugas saya menjelaskan proses lacak balik, proses dari visual prolog dalam memberikan jawaban terhadap goal pembunuh melalui proses unifikasi dan lacak balik, di mana hasilnya adalah Budi, satu solution. Seperti yang sudah saya jelaskan juga langkah-langkahnya. Sekian dan terima kasih.